Oke, pagi ini mendungnya tebal sekali ya. Hari Minggu 2 Februari 2025. 2 Februari. Kami mau ibadah pagi di GKSP Tanjung Karang nih. Oke, ini jam setengah 7, masih ada 30 menit kita mau latihan dulu pemanasan. Kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk kami melayani dengan baik Tuhan. Kami juga berserah untuk jemaat yang datang pada kesempatan pagi ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersabar dan gembira. Oke, udah jam 7, kami udah doa konsisturi. Nah, jadi ini ibadah Minggu 2 Februari 25. Ini kita tahapan pertama adalah pembacaan warta jemaat. Tuh, ada itu. Baru nanti kita mulai ibadahnya. Pagi kita untuk ibadah. Dan sebelum ibadah dimulai, saya akan bacakan pokok warta jemaat pada hari ini Minggu 2 Februari 2025. Pertama, kita kelahiran. Telah lahir anak pertama dari Ibu Ruth Anggreni Suci Kirana dan Bapak Samuel. Oke, pembacaan warta jemaat. Mojo. Pada hari Minggu 26 Januari 2025 di Rumah Sakit Hermina, anak diberi nama Elnathan Alguel Adiaksa. Yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Di antaranya ialah kasih. Jadi memang agak sedikit sulit untuk memahami hal ini, tapi coba kalau pemahamannya jadi demikian. Karena yang paling besar adalah kasih. Saya coba menempatkan hal itu terkait dengan kasih. Lalu kalau di sini kan iman, pengharapan dan kasih begitu ya. Tapi ini coba ditempatkan yang paling besar adalah kasih. Lalu kalau ini bicara tentang soal pilihan ganda, pasti ketika ini diajukan kepada kita, manakah yang lebih besar? Jawabannya adalah kasih. Itu benar secara soal. Tetapi secara kebenaran firman Tuhan, tentu hal ini tidak ada demikian. Karena dengan kita menganggap kasih itu paling besar, maka pasti ada yang paling kecil. Jika kita menganggap kasih itu lebih besar, maka sudah otomatis iman dan pengharapan itu jadi kecil. Ya. Jadi tentu pemahamannya bukan soal pilihan ganda, gitu. Jadi bukan soal pilihan ganda. Mohon maaf ini dicoret. Jadi supaya konsepnya tepat seperti dengan firman Tuhan. Walaupun karena memang di ayat yang ke-13 ini, kalau singkat saja kita baca, itu yang lainnya itu jadi kecil. Iman itu jadi kecil, pengharapan jadi kecil. Nah, kalau ini tidak seimbang, artinya iman ini lebih kecil, maka akan sangat berbahaya. Karena apa? Karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena iman. Nah, kalau imannya kecil, bagaimana dia mau percaya?
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kalau di dalam firman Tuhan itu, jadi baru catat, jika kamu memiliki iman sebesar biji sawi, apa yang terjadi? Bisa memindahkan gunung. Gunung pindah. Ini kalau imannya kecil. Lalu terus kita berangan-angan, berarti selama ini saya belum bisa memindahkan gunung. Kayak Arjuna ya, memindahkan gunung. Pindah dipotong gunung. Wah, saya belum mampu. Lalu kita berangan-angan bahwa berarti iman saya ini tidak ada sebesar biji sawi. Konteks yang berbeda tentunya ya. Jadi tidaklah demikian konsepnya. Jadi yang dimaksud bahwa iman di dalam Yesus itu harus tetap ada. Bahkan itu harus tetap yang paling besar. Jadi tidak boleh diperkecil. Karena ini bicara tentang percaya kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, kalau pengharapan kita semakin kecil, apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa hadir hari ini kalau pengharapannya sangat kecil. Kenapa? Karena bicara persoalan hidup di rumah itu ada habisnya. Jemaat itu sering sampaikan kepada saya, oh masalah saya ini satu belum selesai, kok tambah lagi satu. Yang satunya belum terselesaikan, nambah lagi satu lagi. Apakah saya ini kurang rajin ibadahnya? Sampai dia mulai mempertimbangkan hal itu. Saya itu berdoa juga rajin, ibadah juga rajin. Apa yang dikatakan firman Tuhan saya lakukan. Tapi masalahnya kok udah selesai-selesai, malah tambah banyak. Di poin ini bicara tentang pengharapan. Kalau pengharapan kita semakin kecil di dalam Tuhan, maka ketika menghadapi persoalan hidup itu akan mudah sekali digoncangkan dengan kondisi-kondisi yang ada. Nah, jadi tentunya tidak bisa dipisahkan antara kasih, iman, dan harapan. Saya coba menyusun demikian. Manakah yang lebih penting? Iman, pengharapan, dan kasih. Karena ini bukan soal pilihan ganda, jadi Bapak Ibu Saudara pasti bisa memahami yang sederhana ini. Saya coba membuat konsepnya bagaimana. Kalau bicara demikian nanti takutnya ini Bapak Ibu urutkan ini jadi nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi tetap aja sama, mirip dengan pilihan ganda. Tapi ini bicara kesetaraan. Saya coba jelaskan, ini bicara tentang kesetaraan. Kalau pertanyaannya manakah yang lebih penting? Mana yang lebih penting kalau bisa? Semua penting. Nah, ini maksudnya. Jadi firman Tuhan ini mau bicara bahwa semuanya itu penting. Dan kalau bicara besar, semuanya besar. Kalau di ayat yang ke-13 dalam firman Tuhan ini dicatat bahwa kasih yang paling besar, karena ini bicara tentang apa yang terjadi di jemaat di Korintus. Mereka sedang berkelompok, mereka sedang memamerkan kelompoknya, lalu menganggap yang lain lebih rendah. Nah, situasi inilah yang terjadi di Korintus. Sehingga Rasul Paulus hanya menekankan di kehidupan mengasihi. Karena apa? Karena yang jadi golongan, yang ikut golongan Apolos, yang ikut golongan Paulus ataupun golongan Kefas, itu semua orang percaya. Kalau zaman sekarang semuanya orang Kristen, semuanya sama-sama beribadah. Cuma mereka kehilangan kasih satu dengan yang lain. Jadi sifat kesombongan selalu muncul di antara mereka, saling merendahkan satu dengan yang lain. Situasi itu terjadi sehingga Rasul Paulus hanya menekankan di poin kasih. Nah, tentu jika ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita umat percaya, maka kita perlu mengingat firman Tuhan ini. Gitu. Jadi semuanya harus seimbang. Jangan hanya iman dan pengharapan seperti yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus, lalu kasih diabaikan. Atau hanya karena di sini catat kasih yang paling besar, sehingga dia bicara, wah saya mengasihi mereka, saya berikan ini. Kamu saya mengasihi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka melakukan itu pemberian. Tetapi tujuannya berbeda tentunya. Kalau orang di luar iman Kristen, ketika dia memberi itu karena dia kurang-kurang atau bahkan merasa dirinya paling kaya. Oh,
mungkin dia ini paling miskin sehingga perlu saya beri. Nah ini kalau orang di Departemen Kristen, karena mereka hanya memiliki kasih saja, kasih yang tadi firman Tuhan disampaikan ya tidak berguna, bahkan tidak ada faedahnya. Kenapa tidak berguna dan tidak ada faedahnya kasih yang mereka lakukan? Nah itu karena iman dan pengharapannya tidak ada di dalam Tuhan. Justru ketika kita memberkati orang lain, inilah wujud kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki pengharapan yang benar dan kita menerangkan kasih itu kepada banyak orang. Nah inilah firman Tuhan yang memperlengkapi kita hari ini. Jadi marilah sebagai jemaat GKSPS kita menempatkan kasih itu menjadi kekuatan utama dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan ini perlu kita wujudkan di setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, dengan tujuan Allah yang dipermuliakan. Amin. Firman Tuhan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Kiranya memperlengkapi kehidupan kami, untuk kami memiliki iman, pengharapan, dan kasih dimanapun kami berada. Biarlah apa yang kami lakukan di tengah kehidupan kami, di mana Tuhan percayakan kami tinggal, hidup kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kehidupan kami semua, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat kemampuan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Puji Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 260 bait 1 sampai dengan yang ketiga, dalam dunia penuh kerusakan.
dengan judul Tuhan Engkau Baik. Saya persilakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kasih Tuhan selalu abadi, seperti bintang-bintang di angkasa. Kita saling mencintai, selamanya kita bersama.